Segera kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar. Pendengar, aktivitas pembangunan kawasan wisata di lereng Gunung Lawu, Karanganyar mendapatkan perhatian dari pihak legislatif daerah. Kegiatan pengerukan lahan, pembangunan resor, serta alih fungsi kawasan hijau dinilai mempengaruhi keseimbangan ekologi dan struktur budaya masyarakat setempat. Wakil Ketua DPRD Karanganyar Supriyanto mengingatkan Pemkab untuk memperketat pengawasan terhadap dampak lingkungan yang muncul di kawasan Hulu Lawu, terutama di wilayah Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, dan Karangpandan. Pembangunan ekonomi lewat pariwisata memang penting, tetapi harus memperhatikan fungsi ekologis yang dikorbankan dan menanam bom waktu. Keluhan terbaru dilaporkan oleh masyarakat Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, terkait penggunaan alat berat untuk aktivitas pengerukan tanah di kawasan setempat. Warga mengkhawatirkan kegiatan fisik tersebut dapat meningkatkan resiko tanah longsor, merusak air resapan air, serta mengurangi volume pasokan sumber mata air alami. Menurut Supriyanto, laporan tersebut memerlukan tindakan penanganan cepat dari instansi terkait agar dampak kerusakan lingkungan tidak meluas ke wilayah administratif lainnya. Politikus Partai Demokrat yang saat ini sedang menempuh studi tersebut mengatakan tingginya penetrasi investasi serta sektor pariwisata berpotensi mengaburkan batas antara kawasan konservasi dan juga kawasan komersial. Dampak lanjutannya adalah terjadinya alih fungsi lahan sawah produktif menjadi bangunan beton. Sukamto menyebut pola eksploitasi lahan ini bertentangan dengan prinsip hidup masyarakat lereng Gunung Lawu yang secara historis memiliki kearifan lokal kuat dan menjaga kelestarian alam sekitar. Selain degradasi lingkungan fisik, Supriyanto menyoroti munculnya persoalan baru berupa penumpukan volume sampah di desa-desa wisata akibat lonjakan kunjungan wisatawan yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah secara mandiri. DPRD mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi pemberian izin mendirikan bangunan di kawasan hulu. Jangan sampai gunung hanya dijadikan tempat memindahkan beton kota. Konsep pembangunan sektor wisata di depan wajib diarahkan pada skema ekowisata yang menyesuaikan dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Kali ini pendengar, yang berharga dari sebuah pertandingan bukanlah skor akhir, melainkan kebersamaan yang terjalin dari lapangan NPCI Delingan menjadi saksi semangat persaudaraan antara ASN Kabupaten Karanganyar dan pengurus NPCI Jawa Tengah dalam laga persahabatan yang penuh sportivitas. Bupati Karanganyar Robert Kristanto bersama Wakil Bupati Ade Eliana turut langsung ke lapangan dan bermain berbaur bersama dengan jajaran aparatur sipil negara, pengurus NPCI, serta insan olahraga. Meski pertandingan berakhir dengan skor seri 1-1, tidak ada yang benar dan kalah. Yang menang adalah semangat kebersamaan, silaturahmi, dan komitmen untuk terus memajukan olahraga yang inklusif bagi semuanya. Karena memang olahraga bukan hanya kompetisi, tetapi juga untuk menyatukan dan menginspirasi serta menguatkan satu dengan yang lainnya. Antisipasi ledakan investasi pemerintah Kecamatan Colomadu susun RDTR. Camat Colomadu Sriono Budi Santosa mengungkapkan pesatnya perkembangan investasi di wilayah membutuhkannya dengan aturan yang jelas terkait dengan disusun rencana detail tata ruang wilayah kecamatan, dan dokumen tersebut menjadi pedoman dalam pengembangan kawasan menjadi investasi yang dapat berjalan sesuai dengan peruntukan. Selama ini banyak investor yang datang ke Colomadu terkait dengan potensi ekonomi yang besar, namun tanpa pedoman yang detail dan terperinci, potensi pelanggaran tata ruang dapat terjadi. RDTR diantaranya diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai kawasan pemukiman, perdagangan, jasa, industri ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik lainnya. Ia mengatakan di tengah pesatnya pembangunan, persoalan drainase menjadi pekerjaan rumah bagi Colomadu. Ia menjelaskan sebagian besar saluran utama berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas instansi. Ia mencontohkan genangan yang sempat muncul di sejumlah titik saat hujan deras beberapa waktu lalu. Sementara, kawasan eks pabrik gula Colomadu dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru,
Sriono mengatakan sejumlah investor telah menunjuk dan juga mengembangkan kawasan wisata tersebut. Dan dari realisasi investasi juga masih menghadapi sejumlah kendala. Terutama ia berharap kawasan tersebut juga ke depan dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Secara fisik, kawasan Colomadu terutama di Jalan Adi Sucipto memang berkembang sangat pesat dari pusat investasi. Berbagai jenis usaha, restoran, rumah makan, dan penginapan pertokoan lainnya bermunculan di sepanjang jalan itu. Jabatan Pelaksana Tugas PLT Direktur Utama Perdam Air Minum Pudam Tirtalawu Karanganyar kembali diperpanjang. Perpanjangan dilakukan karena rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri terkait proses seleksi Direktur Utama definitif belum juga terbit. Kepala Bagian Perekonomian Setda Karanganyar, Denny Hendrawan mengatakan, dari jabatan PLT Direktur Utama Pudam Tirtalawu berakhir 31 Mei 2026. Namun karena rekomendasi Kemendagri belum diterbitkan, Pemkab Karanganyar tidak memiliki pilihan lain selain memperpanjang masa jabatan PLT yang saat ini masih memimpin perusahaan air minum milik daerah tersebut. Menurut Denny, perpanjangan kali ini bukan pertama. Jabatan PLT Direktur Utama Pudam Tirtalawu sudah beberapa kali diperpanjang dari proses seleksi Direktur Utama definitif berlangsung. Meski demikian, Pemkab Karanganyar sebenarnya menginginkan proses pengisian jabatan Direktur Utama definitif bisa segera tuntas, sehingga perusahaan daerah tersebut juga memiliki pimpinan definitif yang dapat menjalankan program kerja secara lebih optimal. Denny menjelaskan seluruh tahapan seleksi yang menjadi kewenangan pemerintah, terutama juga menjadi proses seleksi administrasi wawancara dan para peserta yang mendaftar dalam seleksi calon Direktur Utama Pudam Tirtalawu. Dari seluruh tahapan seleksi dan terutama disampaikan kepada Kemendagri untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam pengangkatan direksi perusahaan umum daerah. Dan menurutnya, Pemkab Karanganyar juga telah berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kemendagri guna mengetahui perkembangan proses penertiban rekomendasi tersebut. Bahkan dirinya juga sempat datang langsung ke Jakarta untuk menindaklanjuti proses tersebut. Kondisi demikian, Pemkab Karanganyar juga kembali memperpanjang masa jabatan PLT Direktur Utama agar roda organisasi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Pendengar, distribusi kendaraan operasional KDKMP di Karanganyar dikebut. Pendengar, proses distribusi kendaraan operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Karanganyar terus dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 88 unit truk telah disiapkan dan akan disalurkan ke sejumlah titik yang telah disiap beroperasi di berbagai wilayah. Dandim 0727 Karanganyar Letkol Kaf Danang Prasetyo melalui perwira seksi teritorial Pasiter Kapten Infanteri Diswanto mengatakan, pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan masing-masing lokasi penerima. Pada tahap pertama, sebanyak 19 unit truk telah didistribusikan. Selanjutnya, pada tahap kedua kembali 69 unit kendaraan sehingga total keseluruhan mencapai 88 unit truk. Menurutnya, dari 69 unit truk yang telah tiba pada pengiriman tahap kedua, sebanyak 18 unit telah berlangsung didistribusikan pada hari sebelumnya. Sementara sisanya dijadwalkan disalurkan ke sejumlah titik KDKMP yang proses pembangunannya telah selesai sepenuhnya. Diswanto menuturkan kendaraan operasional tersebut menjadi salah satu sarana pendukung penting untuk menunjang aktivitas KDKMP di lapangan. Dengan adanya dukungan kendaraan, operasional koperasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam mendukung mobilitas pengangkutan barang, distribusi kebutuhan masyarakat, maupun kegiatan pelayanan lainnya. Selain truk, pemerintah juga telah menyiapkan dukungan kendaraan jenis pickup untuk memperkuat sarana operasional masing-masing wilayah. Pada tahap pengiriman pertama, sebanyak 30 unit kendaraan pickup telah tiba dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Tak hanya itu, dukungan kendaraan roda 3 juga akan diberikan kepada setiap titik KDKMP. Berdasarkan rencana masing-masing lokasi akan menerima 2 unit kendaraan roda 3 guna menunjang aktivitas operasional skala lokal yang membutuhkan kendaraan dengan mobilitas tinggi dan biaya operasional yang lebih efisien. Meski demikian, hingga saat ini kendaraan roda 3 tersebut belum tiba di lokasi karena masih dalam proses pengiriman dari penyedia. Pendengar, tim gabungan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Karanganyar menemukan jumlah fakta dalam pengerukan lahan di perbukitan Desa Berjo, Ngargoyoso yang diprotes warga sekitar. Hari ini berdasarkan monitoring di lokasi pada Jumat 29 Mei 2026,
Tim terdiri dari DPUPR, Satpol PP, DLH, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, hingga camat setempat. DPUPR menyebutkan pelaku usaha belum mengajukan persetujuan bangunan PBG maupun dokumen teknis pendukung lainnya. Selain itu, sebagian aktivitas pembangunan dinilai berada di kawasan sepadan sungai, sehingga memerlukan rekomendasi garis sepadan sungai sebelum pekerjaan dilanjutkan. Sementara itu, DLH menyoroti aspek perizinan lingkungan. Aktivitas yang dilakukan sekitar aliran sungai disebut berpotensi mengubah kondisi lingkungan, sehingga diperlukan pemenuhan seluruh dokumen dan persetujuan lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan Satpol PP juga meminta penghentian sementara aktivitas pembangunan. Lantaran tersebut dilakukan mengingat lokasi kegiatan berada pada area dengan tingkat kerawanan tertentu dan masih menunggu penyesuaian jumlah persyaratan administrasi teknis. Dispalpora minta pelaku usaha menyesuaikan jenis kegiatan dari KBLI yang dimiliki serta memenuhi standar usaha pariwisata sebagaimana hasil pengawasan dan rekomendasi OPD teknis. Camat Ngargoyoso Danang Abimanyu mengungkapkan, tim gabungan yang terdiri dari sejumlah organisasi perangkat daerah telah melakukan pengecekan langsung di lokasi untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku. Kabar gembira bagi aparatur sipil negara di lingkungan Karanganyar. Dari pemerintah Kabupaten Karanganyar menargetkan pencairan gaji ke-13 bagi ASN juga termasuk P3K pada tanggal 10 sampai 11 Juni 2026. Dari Pemkab Karanganyar menyiapkan anggaran 40 miliar untuk membayar gaji ke-13 tersebut. Dan juga dari Kepala Badan Keuangan Daerah Karanganyar yaitu adalah Pujianto mengatakan proses persiapan pencairan saat ini masih dilakukan dengan mengecek kesiapan dokumen pelaksanaan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah. Dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dan anggaran telah siap sebelum dana disalurkan. Dan juga menurut dia, dari BKD juga telah melaporkan rencana tersebut kepada Bupati Karanganyar dan Sekretaris Daerah. Dari pencairan gaji ke-13 akan disesuaikan dengan kondisi penyaluran dana daerah agar prosesnya berjalan lancar dan tidak menimbulkan perbedaan waktu yang terlalu jauh dibandingkan daerah lainnya di Solo Raya. Dan juga dari Pujianto memastikan untuk P3K juga akan menerima gaji ke-13 untuk P3K penuh waktu. Nominal yang diterima mengacu pada tabel gaji sesuai golongan dan jabatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan terkait tambahan penghasilan pegawai ataupun TPP ke-13, Pujianto mengatakan regulasinya telah diatur dalam peraturan Bupati bersama dengan gaji ke-13. Namun, pencairannya masih menunggu kesiapan anggaran dan administrasi di masing-masing OPD. Dan dengan proses verifikasi yang masih berlangsung, dari Pemkab Karanganyar berharap pencairan gaji ke-13 dapat berjalan sesuai jadwal sehingga dapat dimanfaatkan oleh ASN dan P3K untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga maupun pendidikan anak menjelang tahun baru. Desa di lereng Gunung Lawu itu kini menyiapkan lahan seluas 10 hektar untuk kebun stroberi dengan sistem tumpang sari. Tepatnya di Desa Gondosuli, Kecamatan Wawung, Karanganyar yang terus bergerak membangun potensi ekonomi berbasis alam dan pertanian. Letak geografis di Desa Gondosuli di lereng Gunung Lawu menyajikan panorama dan kesejukan udara alami serta kesuburan tanah tersendiri. Ini berpotensi menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke desa kecil tersebut. Potensi ini ditangkap baik oleh pemerintah Desa Gondosuli berupa pembangunan sektor agrowisata dari kebun stroberi, di mana pengunjung yang datang tidak hanya mencicipi kesegaran buah stroberi, namun juga sensasi memetik langsung dari kebunnya. Kades Gondosuli Pangat menjelaskan, pengembangan kawasan agrowisata stroberi dilakukan untuk membuka peluang ekonomi baru warganya, maka disiapkan lahan seluas 10 hektar dengan sistem tumpang sari. Kebun stroberi ditanam dengan pola tumpang sari dengan sayuran sawi. Dia berharap perkembangan menjadi wisata petik stroberi sekaligus meningkatkan pendapatan warga Gondosuli. Menurut Pangat, konsep wisata berbasis pertanian dipilih karena memiliki prospek jangka panjang yang cukup menjanjikan.
Selain memberikan tambahan nilai bagi hasil pertanian, juga mampu menarik minat wisatawan yang selama ini banyak berkunjung ke kawasan Tawangmangu dan lereng Gunung Lawu. Selain itu, Desa Godosuli dikenal salah satu desa tertinggi di Bumi Intan Pari. Letaknya di kawasan dataran tinggi dengan suhu udara dingin serta tanah yang subur. Kondisi alam ini menjadikan Desa Godosuli sangat cocok untuk pengembangan pertanian hortikultura maupun sektor pariwisata berbasis alam. Selama bertahun-tahun, sebagian besar warga menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan warga antara lain wortel, bawang merah, sawi, serta berbagai sayuran dataran tinggi lainnya. Kini, stroberi mulai dilirik sebagai komoditas baru yang dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar. Selain memiliki harga cukup tinggi, tanaman stroberi juga dinilai cocok dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Pangkat menambahkan, pengembangan wisata petik stroberi diharapkan dapat menciptakan efek domino bagi perekonomian masyarakat. Warga nantinya tidak hanya sebagai petani saja, tapi juga dapat membuka usaha pendukung seperti kuliner, parkir, homestay hingga penjualan oleh-oleh khas desa dan juga Tawangmangu. Pendengar, rekayasa lalu lintas mulai diterapkan di sejumlah ruas Jalan Solo Sragen seiring dimulainya proyek perbaikan jalan di wilayah Kecamatan Kebak Kramat, Karanganyar. Pengguna jalan diminta meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi petunjuk petugas guna menghindari kemacetan maupun potensi kecelakaan selama pekerjaan berlangsung. Proyek perbaikan jalan tersebut mencakup 3 titik utama, yaitu Simpang 3 Gudang Garam, Simpang 3 Ring Road Seroyo, dan juga Simpang 4 Kebak Kramat. Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan sekaligus memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan. Adapun panjang penanganan di masing-masing lokasi berbeda. Di Simpang 3 Gudang Garam, perbaikan dilakukan sepanjang 120 hingga dengan konstruksi beton. Sementara di Simpang 3 Ring Road Seroyo pekerjaan mencakup ruas panjang 150 meter, sedangkan penanganan terpanjang berada di Simpang 4 Kebak Kramat dengan panjang mencapai 650 meter. Selama pekerjaan berlangsung, arus lalu lintas di sekitar lokasi proyek diatur melalui rekayasa lalu lintas yang melibatkan petugas kepolisian dan instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan mengingat ruas Solo Sragen merupakan salah satu jalur utama dengan volume kendaraan yang cukup tinggi. Kapolsek Kebak Kramat Ibtu Marindra Prasetya mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas guna meminimalkan gangguan bagi para pengguna jalan selama proses perbaikan berlangsung. Dia menghimbau masyarakat agar memperhatikan rambu-rambu sementara dipasang di sekitar area proyek serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pihak kepolisian juga mengingatkan pengendara untuk mengantisipasi potensi perlambatan arus lalu lintas terutama pada waktu padat kendaraan. Dengan adanya koordinasi antar pelaksana proyek dan aparat, diharapkan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan target tanpa menimbulkan gangguan signifikan terhadap mobilitas masyarakat. Mendengar terganjal aturan minimal RT RW, posisi 38 perangkat desa di Karanganyar kosong, posisi 38 perangkat desa di Kabupaten Karanganyar hingga kini masih kosong dan belum dapat diisi secara definitif. Mayoritas posisi yang masih kosong merupakan jabatan kepala dusun ataupun disebut bayan. Jabatan tersebut kosong karena terkendala aturan minimal jumlah rukun tetangga dan rukun warga dalam satu wilayah dusun. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dispermades Karanganyar Heru Joko Sulustiono mengungkapkan, semester pertama 2026 terdapat 77 jabatan perangkat desa yang kosong di 162 desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 posisi telah terisi, sedangkan 38 posisi lainnya masih menunggu proses penataan wilayah. Menurut Heru, pengisian jabatan kepala dusun belum bisa dilakukan karena sejumlah dusun belum memenuhi ketentuan minimal 2 RW. Dalam satu dusun, setiap RW harus menambahi sedikitnya 3 RT. Sehingga ia menjelaskan dusun yang belum memenuhi persyaratan juga harus menjalani proses penggabungan ataupun rekonstrukturisasi wilayah terlebih dahulu. Proses itu dilakukan melalui musyawarah desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan desa. Maka dari itu, puluhan dari posisi kepala dusun masih kosong. Dispermades memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Kekosongan jabatan sementara ditangani oleh pelaksana tugas PLT yang umumnya berasal dari kepala dusun wilayah terdekat. Heru menegaskan kondisi tersebut juga tidak mengganggu pelayanan administrasi maupun kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Di sisi lain, dari restrukturisasi ini juga dilakukan agar tata kelola pemerintah desa lebih efisien, terutama dari sisi penggunaan APB desa itu sendiri. Harga sejumlah komoditas pangan dan bumbu dapur di Pasar Jongke, Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi di antaranya bawang merah, bawang putih, hingga berbagai jenis cabai. Kondisi tersebut dinilai mulai berdampak pada daya beli masyarakat yang memilih mengurangi jumlah pembelian. Pedagang bumbu dapur Pasar Jongke Sunarni mengatakan hampir seluruh komoditas yang dijual mengalami kenaikan harga. Dan perubahan harga bahkan terjadi dalam waktu relatif cepat sehingga pedagang harus terus menyesuaikan harga jual. Dan harga terupdate terakhir kenaikan Jumat 5 Juni 2026 hari ini. Ia menjelaskan bahwa bawang merah saat ini mencapai Rp54.000 per kilogram. Dari beberapa waktu sebelumnya komoditas tersebut berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih dan sebelumnya dijual Rp27.000 hingga Rp28.000, kali ini menjadi Rp35.000 per kilogram. Selain bawang, komoditas cabai juga turut naik pendengar. Harga cabai keriting yang biasanya berada kisaran Rp6.000 kini menjadi Rp65.000. Cabai hijau sebelumnya Rp24.000 menjadi Rp27.000. Cabai serat merah Rp60.000 menjadi Rp65.000. Dan tak hanya komoditas bumbu dapur, kenaikan juga terjadi di tepung beras. Sunarni menyebutkan kenaikan harga tepung beras cukup signifikan dibandingkan komoditas lainnya. Menurutnya harga tepung beras sebelumnya sekitar Rp14.000 dan kini mencapai Rp17.000 per kilogram. Dan untuk pembelian dari jumlah besar, kenaikan harga bahkan mencapai Rp15.000 per kardus. Ia mengaku penyebab kenaikan harga berbagai komoditas pangan tersebut memang sebab dari harga pemasok atau distributor menjadi faktor dan memang terus berubah setiap harinya. Kembali ke minyak goreng, saat ditanya mengaruhi dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga barang, Sunarni mengaku tidak mengetahui secara pasti, namun ia menduga kondisi tersebut juga turut berpengaruh. Dan kenaikan harga kebutuhan pokok juga mulai mempengaruhi daya beli masyarakat. Menurutnya bahwa pelanggan kini mengurangi jumlah pembelian untuk menyesuaikan kondisi saat ini. Sementara pendengar, saat ini minyak goreng berada di kisaran Rp25.500 dan adapun harga gula pasir relatif stabil meski mengalami sedikit penurunan. Berbeda dengan minyak goreng, harga beras justru mengalami kenaikan setelah Lebaran. Sunarni menyebut kenaikan rata-rata harga beras Rp1.000 per kilo dan kenaikan juga terjadi pada sejumlah jenis tepung meski besarannya bervariasi. Dari besar di antaranya adalah dari jumlah setelah Lebaran akan naik dan rata-rata naik Rp1.000 per kilogram. Telah kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar.